Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 7 September 2023, pekan biasa ke-22. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 9 sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 1 sampai 11. Rasul Paulus dan Timotius masih meneruskan memberikan dukungan kepada jemaat di Kolose dengan mendoakan jemaat itu. Berdoa adalah wujud dari sebuah dukungan. Dukungan kepada siapapun bisa dijangkau lewat doa. Dalam doa, Paulus dan Timotius berharap bahwa Tuhan akan memberikan kepada jemaat di Kolose itu sebuah pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan yang kedua, dalam doa mereka berharap bahwa jemaat di Kolose bisa menjadi jemaat yang sabar, yang tabah menghadapi tantangan hidup beriman. Saudari dan saudara yang terkasih, doa adalah bentuk wujud dukungan kita bagi orang yang kita doakan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lagi terpuruk hidupnya karena berbagai persoalan kehidupan, doa yang kita lambungkan baginya adalah sebuah dukungan yang memberikan kekuatan kepada orang tersebut untuk tidak putus asa. Dan ketika kita berdoa untuk orang yang dalam keadaan seperti itu, kita sesungguhnya memberikan dukungan dan kekuatan baginya untuk bisa keluar dari keterpurukan itu. Ketika kita berhadapan dengan orang yang sudah baik hidupnya, sudah benar hidupnya, doa yang kita lambungkan pada Tuhan baginya adalah sebuah bentuk dukungan kita kepada orang yang sudah dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang baik dan benar, untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam yang baik dan yang benar itu. Memang kita bisa memberikan banyak bentuk sebagai dukungan kepada orang lain. Dalam bentuk harta, materi apa saja, entah itu uang atau apapun. Tapi untuk itu tidak semua orang bisa. Karena tidak semua orang memiliki kekayaan. Tetapi doa semua orang bisa lakukan kalau orang mau. Maka marilah kita menyatakan rasa solidaritas kita, dukung kita kepada sesama yang hidup di sekitar kita. Dengan doa sebagai bentuk kita mendukung kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kita sering meminta orang mendoakan kita, mendukung kita dalam doa. Tapi terkadang kita lupa bahwa kita juga mesti mendoakan orang. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil yang disampaikan kepada kita hari ini, hemat saya ada 2 poin yang patut direnungkan. Yang pertama, pribadi Yesus. Ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus berada, di tepi pantai, orang datang mengerumuni dia dan mau mendengarkan pengajarannya. Yesus memang pribadi yang sangat menarik. Dia tidak perlu mencari orang, tetapi orang mendatanginya. Pertanyaannya, mengapa orang mendatanginya? Karena dia memiliki sebuah kepribadian
yang hebat, yang luar biasa, yang menarik. Seakan ada gula dalam dirinya, sehingga semua orang mencarinya untuk mendapatkan rasa manis itu. Pribadinya pribadi yang hangat, yang penuh cinta. Karena itu, di mana dia berada, orang datang mencarinya. Orang seakan ada kerinduan. Kalau jauh dari Yesus, orang punya kerinduan, maka mereka selalu mencari Yesus. Dan ketika mendengar di mana ada Yesus, di sana orang datang dan berkumpul. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana kepribadian kita? Atau bagaimana diri kita? Apakah kita adalah pribadi yang punya kekuatan luar biasa? Apa kita milik kepribadian yang baik? Yang mempunyai daya tarik untuk orang datang kepada kita? Apakah kehadiran kita, karena kita adalah pribadi yang baik, kehadiran kita selalu dirindukan oleh orang di sekitar kita? Atau jangan sampai orang malah senang kalau kita tidak berada bersama dengan mereka. Karena kita memang mungkin bukan pribadi yang menggembirakan dan yang meneguhkan orang, yang menarik hati orang, tapi membuat orang sebel, yang membuat orang marah, orang kecewa. Poin yang kedua, terjadi penangkapan ikan yang luar biasa dalam bacaan Injil hari ini. Simon Petrus dan teman-temannya sudah semalam suntuk bekerja. Kita tahu mereka adalah nelayan yang handal, yang punya keahlian. Tetapi mereka tidak menangkap apa-apa semalam suntuk. Karena itu ketika Yesus meminta Petrus untuk membuat perahunya masuk lebih dalam ke laut dan menebarkan jala, Petrus berkata, "Karena engkau yang memerintahkan, maka aku akan menebarkan jala." Dan alhasil, begitu luar biasa terjadi. Banyak ikan yang mereka tangkap. Saudari dan saudara terkasih, apa yang mau dipesankan kepada kita melalui peristiwa penangkapan ikan secara ajaib? Yang pertama, keahlian diri kita, profesionalitas kita belum menjadi jaminan keberhasilan kita dalam hidup. Keberhasilan akan kita raih kalau kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Jadi, boleh kita memiliki keahlian, boleh kita mempunyai profesionalitas dalam diri kita, tetapi hasil ditentukan oleh Tuhan menghendaki, Tuhan memberkati atau tidak. Maka jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup. Mohonlah selalu berkat Tuhan. Sekalipun kita orang pintar, ahli, profesional, tapi segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, belum menjadi jaminan keberhasilan kita dalam hidup. Jaminan terletak pada berkat Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, semoga kita menjadi orang yang pintar, tapi yang tidak lupa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.